Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir pada hari ini. Kami dari PT Kaizen Indonesia hari ini diberikan kesempatan untuk bisa mempresentasikan dari bisnis plan yang telah kami rancang, di mana pada hari ini PT hadir dengan empat staf yang diutus untuk bisa mempresentasikan dari bisnis plan hari ini. Yang pertama saya sendiri, Nera Yura Ahyar, kemudian ada Anissa Ilma Ania Rustad, kemudian ada Putri Nur Budiati, dan yang terakhir ada Rati Siti Nur Halimah. Next. Oke, Bapak dan Ibu, hari ini kami ingin mempresentasikan beberapa pembahasan mengenai bisnis plan yang kami rancang. Yang pertama, kami akan menjelaskan mengenai ringkasan eksekutifnya, kemudian kondisi bisnis yang melingkupi, kemudian ada perencanaan aspek pemasaran, kemudian ada aspek teknis dan operasi. Selanjutnya, ada aspek manajemen dan organisasi, kemudian ada aspek ekonomi dan keuangan, kemudian ada tingkat risiko dari bisnis yang direncanakan, dan yang terakhir ada jadwal penting tahap realisasi bisnis. Untuk pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Anissa Ilma. Baik, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai ringkasan eksekutif dari PT Kaizen Indonesia. Nah, PT Kaizen sendiri merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi sandal wanita, dan kami bekerja sama dengan UMKM Sentra Pengrajin Sepatu di Cibaduyut untuk menghasilkan sepatu yang berkualitas ekspor. Untuk produk yang kami hasilkan itu berjenis synthetic leather sandal atau sandal yang materialnya dibuat dari kulit sintetis. Untuk tema yang kami angkat di produk sandal ini adalah eksklusif dan simple, karena dari rancangan bentuk sandal maupun warna sandal itu merupakan warna monokrom dan desainnya itu simple dengan 2 strap atau 2 tali dengan 2 ring yang adjustable. Kemudian untuk sasaran konsumennya itu wanita berusia 21-25 tahun dengan pendapatan 1,5 juta rupiah per bulannya. Gaya hidupnya membeli sandal sesuai kebutuhan dan keinginan, dan pemasaran untuk produk sandal ini kami lakukan ke seluruh Indonesia. Tapi kami khususkan untuk Pulau Jawa karena Pulau Jawa merupakan pulau yang tingkat pertumbuhan ekonominya tertinggi di Indonesia. Kemudian untuk kelebihan dari produk kami sendiri adalah harganya terjangkau, yaitu hanya sebesar Rp76.310, dan produk kami dipasarkan untuk menjangkau konsumen dengan mudah, yaitu melalui online, juga offline. Kami ada toko di Jalan Cibaduyut, Bandung. Kemudian setelah kami melakukan analisis mengenai pertumbuhan industri alas kaki di Indonesia, kami dapatkan data bahwa perusahaan alas kaki yang berorientasi ekspor di Indonesia itu tumbuhnya sebesar 10,55%. Ini data menurut Aprisindo. Nah, di tengah ketatnya persaingan industri alas kaki di Indonesia, PT Kaizen ini menjaga kelangsungan hidupnya dengan merencanakan, mengelola, dan meningkatkan kinerja sumber daya yang kami miliki secara efektif dan efisien, dan kami tuangkan pada laporan bisnis plan. Kemudian untuk tujuan bisnis plan yang kami buat ini, ada 2 tujuan utama. Yang pertama adalah memotivasi kami atau perusahaan atau PT Kaizen agar fokus terhadap tujuan perusahaan dalam mengambil tindakan bisnis yang tepat ke depannya. Lalu yang kedua, bisnis plan sendiri dapat digunakan sebagai alat bantu penjualan dalam meyakinkan Bapak Ibu investor untuk menciptakan sebuah relasi yang saling menguntungkan. Kemudian kami telah melakukan perencanaan kapasitas produksi untuk produk sandal, rencana jangka panjang, yaitu tahap perintisan, pertumbuhan, dan mapan sebesar 1.440 unit di tahap awal, lalu 4.320 unit di tahap pertumbuhan, dan 5.760 unit di tahap mapan. Untuk investasi dan sumber dana
yang akan kami gunakan itu struktur modalnya didapatkan dari modal pribadi atau dari modal pemilik PT Kaizen Indonesia, yaitu 4 pemegang saham lainnya. Untuk modal tetap itu kami membutuhkan sebesar Rp652.349.000. Modal tetap ini digunakan untuk membeli kebutuhan yang bersifat investasi seperti bangunan, kendaraan, maupun mesin-mesin yang akan digunakan untuk proses produksi. Kemudian untuk modal kerja yang kami perlukan yaitu sebesar Rp3.154.436.800. Nah, modal kerja ini kami gunakan untuk membeli bahan baku untuk proses produksi sehari-harinya. Kemudian adapun total investasi modal yang didapat dari jumlah modal tetap dan modal kerja adalah sebesar Rp4.806.785.800. Nah, untuk bagian yang kedua yaitu kondisi lingkungan bisnis. Di sini akan dibahas mengenai kondisi lingkungan bisnis dengan produk serupa, yaitu produk sandal wanita yang dibuat dari material kulit sintetis. Untuk karakteristik produk sandal seperti itu, fungsinya sama seperti sandal pada umumnya, yaitu untuk melindungi kaki dan memberi kenyamanan bagi penggunanya. Kemudian ukuran sandal yang beredar di pasaran itu standar kaki wanita Indonesia. Kebutuhan sandal ini merupakan kebutuhan primer atau pokok yang harus dipenuhi oleh semua orang atau semua wanita. Lalu kisaran harga untuk produk sandal kulit ini di pasaran ada yang mulai dari Rp50.000 sampai Rp1.000.000. Ini tergantung dari model rancangan, bahan yang digunakan, dan merek dari produk perusahaannya. Kemudian untuk segmentasinya, itu dibagi menjadi 4, ada segmentasi berdasarkan demografis, geografis, psikografis, dan perilaku. Kemudian, untuk kondisi permintaan dari produk sandal berbahan kulit sintetis ini adalah sebagai berikut. Untuk grafiknya atau tabelnya bisa Ibu dan Bapak lihat di laporan bisnis plan-nya. Di sini ada rangkumannya, yaitu permintaan produksi industri alas kaki di Indonesia itu ada di posisi keempat dunia dan mencapai 1,41 miliar pasang produk. Ini data dari tahun 2018. Kemudian industri alas kaki itu memproduksi sebanyak 18.687 unit produk per tahunnya. Lalu industri alas kaki ini melampaui pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 9,42%, dan jumlah permintaan pasar aktual untuk produk alas kaki berbahan kulit itu mencapai 10,55%. Ini data sampai Juli tahun 2020. Baik, selanjutnya ada perencanaan aspek pemasaran. Nah, sebelum melakukan penetapan segmen pasar dari produk yang akan dijual, perlu dilakukan penentuan variabel segmentasi, sehingga segmentasi pasar yang terbentuk mempunyai karakteristik yang sesuai dengan karakteristik perusahaan dan produk yang akan dijual. Variabel segmentasi yang telah ditetapkan oleh PT Kaizen itu terdiri dari 4, ada usia, jenis pekerjaan, jumlah pendapatan, dan gaya hidup. Keempat variabel ini memiliki karakteristik yang sesuai dengan perusahaan dan produk yang akan dijual. Nah, selanjutnya dari variabel penentuan variabel yang tadi, kemudian dilakukan penyebaran kuesioner kepada customer untuk membentuk segmen pasar. Setelah dilakukan penyebaran kuesioner, hasil dari kuesioner ini dilakukan pengolahan data menggunakan software SPSS, sehingga segmen pasar yang terbentuk ini terdiri dari 3 kelompok segmen, memiliki usia, jenis kelamin, jumlah pendapatan, dan gaya hidup yang berbeda-beda. Kemudian, segmen pasar yang terbentuk ini dilakukan pemilihan segmen dengan mempertimbangkan variabel kriteria, ukuran pasar, perhitungan margin keuntungan, serta tingkat persaingan yang ada, sehingga segmen yang terpilih itu merupakan segmen ke-1. Dengan usia 21 hingga 25 tahun, jenis pekerjaannya mahasiswa, jumlah pendapatannya 10.000 hingga 50.000, dan gaya hidup membeli sandal merupakan kebutuhan.
Selanjutnya, terdapat karakteristik dan kondisi pesaing yang ada, di mana karakteristik segmen pasar yang terpilih itu pesaing yang ada terdiri dari geoletter, Paradela Official, 91 Shoes. Kemudian dilakukan analisis untuk menentukan karakteristik segmen pasar sasaran terpilih. Variabel yang ada ini terkait bauran produk, bauran harga, bauran distribusi, dan bauran promosi. Kemudian dilakukan analisis kondisi para pesaing yang ada secara positioning dari produk kami, Geoletter, Paradela Official, dan 91 Shoes. Selanjutnya, terdapat variabel strategi pemasaran atau bauran pemasaran dari pesaing yang ada, kemudian dianalisis dari kekuatan dan kelemahannya, dari produk, harga, distribusi, dan promosi, sehingga dihasilkan market share yang berdasarkan posisi strategis dari PT Kaizen serta perkiraan market share secara keseluruhan. Nah, selanjutnya terdapat deskripsi dari synthetic leather sandal yang diharapkan oleh konsumen. Yang pertama, ini merupakan synthetic leather sandal dengan desain yang simple dan elegan, terdapat strap, ring pengait adjustable, dengan melengkapi outfit yang dipakai oleh konsumen. Konsumen pun mengharapkan sandal yang digunakan itu nyaman. Kemudian, synthetic leather sandal ini memiliki harga yang terjangkau dibandingkan para pesaing yang ada, itu sebesar Rp76.310. Kemudian, dalam melakukan pemasaran, PT Kaizen ini melakukan pemasaran secara online dan offline. Untuk online itu melalui sosial media dan marketplace, sedangkan offline itu terdapat toko yang dapat dijangkau oleh konsumen yang berada di Kota Bandung. Nah, sehingga produknya itu mudah didapatkan. Kemudian, packaging dari synthetic leather sandal ini memiliki packaging yang dengan konsumen dapat mendukung dunia dalam menjaga lingkungan. Sehingga dari faktor packaging ini pun menjadi variabel keputusan pembeli dalam membeli synthetic leather sandal ini. Selanjutnya, strategi pemasaran yang digunakan oleh PT Kaizen ialah diferensiasi. Strategi pemasaran diferensiasi ini dilakukan karena dengan pendiferensiasian penawaran secara efektif terhadap segmen sasaran merupakan strategi pemasaran yang cocok diterapkan di perusahaan PT Kaizen dalam meraih keunggulan yang kompetitif. Diferensiasi ini dilakukan dengan membuat perbedaan yang memiliki value dengan tujuan untuk membedakan penawaran PT Kaizen dengan penawaran perusahaan pesaing. Sehingga keputusan rancangan bauran pemasaran ialah sebagai berikut dari aspek produk, harga, tempat distribusi, maupun promosi. Dari setiap tahapan yang ada, dari tahap perintisan, tahap pertumbuhan, dan tahap mapan memiliki improvement untuk memperoleh keunggulan yang kompetitif. Selanjutnya, terdapat keputusan rancangan bauran produk dari variabel yang ada dari warna, motif, fitur, jenis material, dan tingkat kualitas. Dari sama halnya seperti rancangan pemasaran, untuk rancangan bauran produk pun dari setiap tahapannya memiliki improvement yang berbeda-beda untuk memperoleh keuntungan dan menyesuaikan dengan kondisi konsumen yang ada. Selanjutnya, terdapat proyeksi penjualan dari ukuran pasar total, ukuran pasar sasaran dan marketplace yang ada, kemudian diproyeksikan dengan melakukan peramalan untuk tahapan perintisan, pertumbuhan, dan mapan sebagai berikut. Nah, kemudian selanjutnya terdapat aspek teknis dan organisasi dari PT Kaizen. Untuk yang pertama ini terdapat deskripsi dari rancangan produk synthetic leather sandal untuk penetapan rancangan produknya. Dari karakteristik bahan, bentuk ukuran, tingkat kualitas, kemasan, varian warna
motif, dan varian fitur dari setiap tahapan yang ada. Tahap perintisan, tahap pertumbuhan, dan tahap mapan. Nah, untuk rancangan produk dari tahap perintisan, sketsanya sebagai berikut. Untuk komponen penyusunnya dari alas, outsole, insole, letter, dan tag name. Itu sebagai berikut, jadi cuma seperti ini di tahap perintisan. Di tahap pertumbuhan, kami mengalami improvement dengan adanya penambahan link adjustable dan segi motif dari adanya tali kanvas di bagian atas. Kemudian di tahap mapan, kami pun mengalami improvement dari segi fitur dan desain. Nah, komponen penyusunnya itu ada alas, outsole, insole, tali motif. Nah, ini penambahan motif yang berbeda. Kemudian yang di tali bawahnya itu memiliki bahan letter. Kemudian di belakang sandalnya itu ada fitur tali belakang. Terus kemudian ada ring depan dan ring belakang disertai dengan tag name. Kemudian dirancang kapasitas produksi yang akan dilakukan oleh PT Kaizen dari tahapan awal bisnis, pertumbuhan, dan stabil. Dari tahap awal bisnis ini periode waktunya itu 3 bulan pertama, rencana kebutuhannya sebesar 9.685. Kemudian di tahap pertumbuhan untuk 9 bulan pertama itu 11.622. Untuk tahap stabil atau mapan itu tahun pertama rencana kebutuhannya itu sebesar 38.739. Nah, rencana kapasitas produksi ini dengan mempertimbangkan market share yang dikuasai oleh perusahaan, ukuran pasar total, dan ukuran pasar sasaran. Dalam memproduksi synthetic leather sandal ini, kemudian terdapat teknologi dan rancangan proses produksinya. Komponen-komponen penyusunnya itu digambarkan dengan bill of material sebagai berikut. Dari bill of material ini diperoleh informasi komponen-komponen yang membentuk produk. Nah, kemudian terdapat pula informasi mengenai komponen ini berasal dari dibuat sendirikah atau dibeli. Nah, untuk komponen yang dibuat sendiri terdapat alas outsole dan alas insole. Selebihnya itu dibeli dari supplier lain. Nah, karena tadi terdapat komponen yang dibuat sendiri, kemudian ditentukan teknologi produksi yang digunakan oleh PT Kaizen sebagai berikut. Terdapat alternatifnya, alternatif 1 dan alternatif 2, kemudian dilakukan pemilihan dengan alasan sebagai berikut. Nah, selanjutnya, rancangan proses produksi oleh PT Kaizen ini dengan produksi synthetic leather sandal digambarkan dengan menggunakan peta proses operasi sebagai berikut. Nah, kemudian terdapat jumlah sarana dan prasarana dari tahapan yang ada, dari tahap perintisan, tahap pertumbuhan, tahap mapan, di mana mesin yang dibutuhkan oleh PT Kaizen dalam memproduksi synthetic leather sandal itu ada pulpen penggaris, gunting, dan mesin potong, cetakan, mesin jahit, dan mesin oven. Dengan kapasitas di setiap tahapan yang berbeda-beda, sehingga jumlah mesin yang diperlukan pun memiliki jumlah yang berbeda-beda. Kemudian, ditentukan pula sarana penunjang kegiatan produksi. Ini diperoleh pula kuantitas kebutuhan yang diperlukan dari fasilitas penunjang produksi. Dari pulpen, penggaris, meteran, gunting, rak penyimpan, alat pelindung diri, meja, kursi, box penyimpanan. Kemudian ditentukan pula prasarana penunjang kegiatan bisnis dari yang telah diperoleh dan mempertimbangkan jumlah karyawan yang ada di perusahaan. Dengan jenis fasilitas yang ada sebagai berikut, dari komputer, telepon, wifi,
printer, AC, lemari arsip, loker karyawan, meja, lampu, kursi, mobil box. Terdapat pula kuantitas kebutuhan yang diperlukan sebagai berikut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, baik, selanjutnya di sini ada aspek manajemen dan organisasi. PT Kaizen dalam melakukan manajemen operasional ini berorientasi pada efektivitas dan efisiensi dalam menggunakan segala sumber daya yang digunakan dalam manajemen operasional ini untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, penerapan manajemen operasional PT Kaizen ini dimulai dari aspek perencanaan teknis, di mana aspek perencanaan teknis itu dilakukan untuk mendapatkan hasil rancangan proses dan rencana kapasitas PT Kaizen. Nah, mengetahui jenis dan jumlah sarana produksi yang diperlukan dan mengetahui jenis dan jumlah sarana produksi dan semua prasarana kegiatan usaha lainnya. Nah, berikut ini merupakan diagram proses bisnis yang digambarkan dalam bentuk diagram aliran data. Untuk rinciannya dapat dilihat pada laporan bisnis plan yang telah diberikan. Next. Next, nah, berikut ini merupakan struktur organisasi dari PT Kaizen Indonesia, di mana dalam menentukan struktur organisasi ini diperlukan beberapa jenis jabatan, seperti dalam bidang fungsional kegiatan bisnisnya, kemudian tenaga kerja langsung atau pelaksana produksi, kemudian tenaga kerja tak langsung atau teknisnya, kemudian tenaga kerja tidak langsung dari administrasi dan manajemen, serta untuk rinciannya dapat Bapak dan Ibu lihat pada laporan bisnis plan yang telah diberikan. Rincian tersebut menjelaskan mengenai job desk dari tiap pekerjaannya. Next. Oke. Kemudian masuk ke dalam aspek ekonomi dan keuangan, di mana yang pertama ini nilai investasi yang dibutuhkan dan sumber dananya. Di mana untuk nilai modal tetapnya itu sebesar 1.652.349.000, untuk nilai modal kerjanya sebesar 3.154.436.800 rupiah, sehingga total kebutuhan investasinya sebesar 4.806.785.800 rupiah. Next. Nah, ini merupakan rencana penggunaan data, di mana sumber dana yang diperoleh oleh PT Kaizen itu terdiri dari beberapa pemegang saham, di mana ada pemegang saham 1, pemegang saham 2, 3, dan 4, sehingga total sumber dana yang diperoleh oleh PT Kaizen ini sebesar 4.856.785.800 rupiah. Next. Kemudian perakiraan tingkat pendapatan dan pertumbuhannya. Perakiraan tingkat pendapatan dan pertumbuhan dapat dilihat dari aspek jumlah penjualan tiap bulan, harga satuan produk tiap bulan, dan total pendapatan dari penjualan tiap bulan. Untuk jumlah penjualan tiap bulannya, serta harga satuan produk tiap bulan dan total pendapatan dari penjualan tiap bulannya dapat Bapak dan Ibu lihat ada rincian di laporan bisnis plan yang telah diberikan. Next. Berikut ini perakiraan biaya operasional, di mana yang pertama biaya bahan langsung sebesar 44.375.000, kemudian ada biaya bahan tak langsung sebesar 7.170.000, kemudian ada biaya tenaga kerja tak langsung, biaya tenaga kerja langsung sebesar 150 juta
570.000, untuk biaya overhead pabrik sebesar 26.200.000, untuk biaya tenaga kerja tidak langsung sebesar 83.500.000, untuk biaya overhead kantor sebesar 29.100.000, dan biaya pemasaran sebesar 4.850.000. Untuk rincian perakiraan biaya operasional dapat Bapak dan Ibu lihat di laporan bisnis plan. Next. Kemudian ini merupakan aliran cash flow atau aliran kas bersih. Aliran kas bersih ini didapatkan dari perakiraan kinerja keuangan yang dibuat dari pembuatan aktiva dan pasiva PT Kaizen Indonesia, di mana dapat Bapak dan Ibu lihat bahwa aliran kas bersih ini tiap tahunnya sampai tahun ke-6 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Next. Kemudian dapat merupakan analisis sensitivitas, di mana pada skenario 1, 2, dan 3 dilakukan peningkatan harga jual produk sehingga meningkatkan profit atau pendapatan perusahaan, tetapi dengan meningkatkan harga jual, biaya pengeluaran menjadi lebih besar. Biaya pengeluaran ini merupakan biaya yang mendukung proses produksi. Selain itu, pada skenario pesimis 1, 2, 3, dibuat kondisi jika bahan baku tidak sesuai dengan yang direncanakan, yaitu mengalami kenaikan harga sehingga berdampak pada kenaikan biaya bahan utama serta biaya produksi. Pada skenario normal dan skenario pesimis 1, ROI yang dihasilkan ialah 19% dengan payback period selama 4 tahun. Skenario pesimis 2 memiliki nilai ROI sebesar 42% dengan payback selama 2 tahun. Skenario pesimis 3 memiliki ROI sebesar 70% dengan payback period selama 2 tahun. Oke. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, saya di sini akan menjelaskan tingkat risiko dari bisnis yang direncanakan. Dalam merencanakan bisnis, tentunya ada faktor-faktor penyebab risiko bisnis itu muncul. Nah, risiko bisnis ini berpotensi terjadi ketika suatu perusahaan tidak mampu mengendalikan kegiatan operasinya. Di sini ada faktor-faktor yang berisiko penting dalam kegagalan bisnis. Yang pertama ada variabilitas permintaan. Variabilitas permintaan ini dari tingkat permintaan yang tidak stabil naik turun sehingga konsumen cepat berubah dan menentukan ke produk yang lain. Selanjutnya ada variabilitas harga jual seperti tepatnya menentukan harga produk. Terus ada kemampuan ekonomi serta persaingan, dan yang kelima ada kurang matangnya suatu persiapan. Selanjutnya, next. Nah, dari faktor-faktor tersebut, tentunya kita mempunyai upaya untuk menghindari risiko, seperti variabilitas permintaan dan harga jual. Variabilitas ini terjadi bila permintaan persediaan aktual berbeda dengan estimasi permintaan. Nah, perbedaan ini disebabkan berbagai hal, contohnya perusahaannya perlu menyimpan persediaan yang aman. Dari lingkungan sosial dan ekonomi serta persaingan, ataupun faktor kurang matangnya persiapan, maka perusahaan tentunya perlu mendesain rencana bisnis, membuat perencanaan manajemen risiko, dan selalu memperbarui strategi penanganan risiko. Selanjutnya. Next. Nah, untuk faktor yang terakhir, kemampuan untuk mengembangkan produk. Nah, perusahaan perlu membuat strategi bisnis yang baru dan melatih karyawan untuk
mengatasi dari resiko bisnis. Oke, selanjutnya. Next. Oke, di sini ada tingkat resiko bisnis secara keseluruhan. Jadi resiko itu ada dua, yang pertama resiko murni dan resiko spekulatif. Resiko murni ini ada, kemungkinan kerugiannya ada, tetapi keuntungannya tidak ada. Contohnya kecelakaan, kebakaran, serta kebanjiran. Nah, berbeda dengan resiko spekulatif, mungkin terjadinya kerugian, tetapi mungkin juga ada keuntungan, seperti usaha bisnis dan membeli saham. Next. Oke, jadi di sini ada tingkat resiko bisnis yang direncanakan. Kita menggunakan analisis sensitivitas. Analisis ini merupakan analisis untuk mengetahui akibat perubahan parameter-parameter produksi terhadap perubahan kinerja dan sistem produksi. Dengan kita menggunakan analisis tersebut, maka akibat dari perubahan tersebut dapat diketahui dan dapat diantisipasi. Dari hasil perubahan parameter seperti harga produk, kita mengetahui dari payback period. Di analisis tersebut diketahui bahwa skenario normal dan skenario pesimis 1 itu periode pengembaliannya selama 4 tahun. Sedangkan skenario pesimis 2 dan pesimis 3 itu pengembaliannya selama 2 tahun. Nah, dari indikator payback period ini, kita layak untuk diterima karena pengembaliannya lebih cepat dari yang ditentukan sekitar 7 atau 8 tahun. Nah, dan nilai indikator IRR atau internal rate of return ini layak, yaitu sebesar 50%, karena nilainya lebih besar dari tingkat bunga, yaitu 8%. Next. Nah, dapat dilihat lagi dari analisis sensitivitasnya bahwa indikatornya itu seperti, parameternya itu seperti banyaknya produk yang terjual, harga produk, ataupun dari hasil pendapatan bersih dari perusahaan. Next. Nah, yang terakhir tentunya kita perlu merencanakan dari bisnis yang telah kita buat. Di sini ada jadwal kegiatan dari tahap perencanaan bisnis sampai proses produksi dari sendal tersebut. Seperti perencanaan bisnis di sini kita memplot selama 2 minggu, penelitian awal seperti aset pasar selama 4 minggu, survei tempat selama 2 minggu, pembentukan struktur organisasi 1 minggu, perizinan pendirian usaha selama 4 minggu, pengadaan peralatan dan bangunan selama 3 minggu, pengadaan operasional selama 2 minggu, instalasi mesin dan peralatan penunjang selama 3 minggu, rekrutmen pegawai selama 1 minggu, pelatihan pegawai seminggu, studi kelayakan selama 2 minggu, uji produksi 1 minggu, dan proses produksi bisa lebih dari 3 minggu sampai selanjutnya. Mungkin sekian penjelasan dari kami, PT Kaizen Indonesia. Selanjutnya akan dikembalikan oleh rekan saya, Ahyar. Baik, Bapak dan Ibu. Mungkin sekiranya cukup sekian yang bisa kami sampaikan mengenai bisnis plan yang telah kami rancang. Untuk kedepannya, apabila Bapak dan Ibu berminat dengan bisnis plan yang telah kami rancang, Bapak dan Ibu dapat mengkontak PT kami melalui email dan kontak person yang tertera pada laporan bisnis plan. Kurang lebihnya mohon maaf, kami segenap staf PT Kaizen mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.